Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarawi Rahayu dari kelas 4702. Di sini saya akan menjelaskan dan menginputkan data orang pribadi dengan omset di atas 4,8 miliar pada aplikasi ISPT. Di sini saya sudah mempunyai data orang pribadi tersebut. Nama pemiliknya itu Yadi Supriyadi. Dia memiliki sebuah toko bangunan yang bernama Sumber Rezeki. Di sini juga ada nomor NPWP yang tertera. Statusnya itu K1. Kemudian di sini alamat pemilik dan alamat usahanya itu terletak pada Jalan Tengah Tabah Batu nomor 3. Kelompok usahanya itu yaitu perdagangan. Kemudian di sini juga kita memiliki data harta pada akhir tahun 2020. Ada juga data kewajiban. Kemudian juga ada data keluarga dari Bapak Yadi Supriyadi. Kemudian di sini kita sudah membuat data laporan keuangan dari toko bangunan Sumber Rezeki tersebut. Di sini merupakan laporan laba ruginya. Kemudian kita akan menginputkan semua data yang ada di sini itu pada aplikasi ISPT. Namun sebelum menginputkan pada aplikasi ISPT, kita buat terlebih dahulu database-nya. Di sini saya sudah membuat folder dengan nama DBOP Yadi. Di sini saya sudah mempunyai file kosongnya. Jadi kita ganti nama filenya menjadi nama orang pribadi tersebut. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPT-nya, kita klik menu, koneksikan dengan database yang sudah kita buat tersebut. Ini kita masukkan passwordnya 123, kita klik login. Nah, sebelum menginputkan data-data yang sudah kita buat tersebut, di sini kita wajib masukkan profil wajib pajak seperti NPWP-nya dan nama wajib pajak. Di sini pertama kita masukkan dulu NPWP-nya, yaitu 01 061 0. Nah, kita masukkan dulu nama wajib pajaknya itu Bapak Yadi Supriyadi. Nomor teleponnya faksimile, karena tidak di dalam data ini tidak ada nomor faksimilenya. Berarti kita nomor faksimile boleh sama dengan nomor telepon. Jadi susahnya itu yaitu perdagangan. Filenya itu kelas 1. Nah, kemudian periode pembukuannya itu dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kemudian di sini cara perhitungannya itu kita memilih pembukuan karena ini merupakan omsetnya itu senilai di atas 4,8 miliar. Saya lihat di sini penjualannya itu senilai 6.890.567.345 rupiah. Berarti otomatis di sini omsetnya itu di atas 4,8 miliar. Jadi kita klik simpan. Oke. Sebelum menginputkan data yang tertera, kita wajib mengubah settingan PTKP dan tarif progresifnya. Nah, yang pertama itu kita ke utility, setting, kemudian klik PTKP. Kita ubah PTKP-nya di sini itu menjadi 54 juta.
PTKP tanggungannya itu jadi 4.500.000. Kita buat di sini tanggal awal berlakunya itu tahun 2018 sampai dengan 2030. Udah disimpan. Oke. Kita close. Ke utility lagi, kita setting tarifnya. Nah, mulai dari tahun ini, tidak tahun ini sih, setahun ini tuh untuk tarif 5% itu di 0 sampai 60 juta. Kita ganti sini jadinya 60 juta. Kan? Kemudian untuk yang 15% ini dari 60 juta sampai 250 juta. Nah, untuk yang 25% ini sudah betul dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian 30% ini dari 500 juta sampai dengan 5 miliar. Klik simpan. Nah, setelah kita mengubah settingan PTKP dan tarif progresifnya, kita bisa mulai menginputkan ke dalam SPT. Kita buat SPT baru terlebih dahulu. Jenis SPT-nya itu SPT tahunan orang pribadi 1770. Isinya tahun pajaknya itu kita sesuai dengan pembukuan yaitu tahun 2020. Oke, kita berhasil buat. Kemudian kita langsung menuju pada lampiran 4 terlebih dahulu. Kita isi bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Bisa kita lihat di sini. Nama anggota keluarganya itu, yang pertama itu Yani. Nick-nya itu kita kopikan dari data yang sudah ada. Hubungan keluarganya itu istri. Pekerjaannya itu ibu rumah tangga. Simpan. Oke. Tambahkan lagi data keluarga yang lain. Di sini ada SG. NIP-nya itu kemudian sudah ada. Paste hubungan keluarganya itu anak kandung, pekerjaannya itu yaitu seorang pelajar. Tambah data anggota keluarga yang lain. Yang ketiga itu ada Fitri, yaitu itu masih anak kandung. Kerjaannya itu seorang pelajar. Klik simpan. Oke. Yang terakhir ada ya. Kita kopikan lagi. Hubungan keluarganya itu masih anak kandung. Kerjanya itu seorang pelajar. Klik simpan. Kemudian kita ke bagian B. Di sini daftar kewajiban atau utang tadi tersebut. Klik tambah. Di sini dia memiliki kewajiban kepada Bank Mandiri pada tahun pembayarannya itu 2014 dan sisa utangnya itu 250 juta. Masukkan di sini.
karena kewajibannya itu kepada Bank Mandiri, berarti dengan kode jenis utang itu 101 utang bank, nama pemberi bank itu Bank Mandiri, Pulau Batu. Tahun peminjamannya itu 2014, jumlahnya itu sebenarnya 250 juta. Oke, simple. Oke. Dan pada bagian A, di sini daftar harta, kita klik tambah. Bisa kita lihat data harta yang pertama itu tanah dan bangunan. Kemudian untuk tempat tinggal, kita klik sini. Tahun perolehannya itu 2010. Harga perolehannya itu senilai 800 juta. Kita klik simpan. Oke. Kita klik tambah. Kemudian mobil Pajero, mobil dengan kode hartanya itu, nama hartanya, mobil Pajero. Tahun perolehannya itu 2017. Harga perolehannya itu 500 juta. Kita klik simpan. Oke. Tambah 3 motor, sepeda motor. Nah, nama harganya itu di tahun perolehan itu 2020 dengan harga 20 juta. Simpan. Oke. Tampilan 4 sudah semuanya terisi, kita close. Kemudian kita ke lampiran 3. Pada lampiran 3 ini, penghasilan yang dikenakan pajak final atau PPh. Di sini itu seperti jenisnya itu seperti bunga deposito, bunga diskon obligasi, hadiah atau undian, dan sebagainya. Di sini karena tidak ada penghasilan dari salah satunya di sini itu maka pada bagian ini kita tidak inputkan apapun. Ini pada bagian BC juga tidak ada sumber penghasilan dari bantuan ataupun warisan ataupun beasiswa. Jadi pada bagian 3 ini, pada lampiran 3 ini kita tidak inputkan apapun, boleh kita close. Kemudian pada lampiran 2, ya, bagian A ini daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain. Karena pada data ini tidak ada pihak yang memotong, ini sifatnya pribadi, maka pada lampiran 2 juga tidak kita inputkan apapun. Kemudian kita menuju lampiran 1. Pada lampiran 1 ini, kita lihat bagian A1. Nah, di sini ada peredaran usaha, harga pokok penjualan, dan biaya usaha. Ketiga, bagian ini ada pada laporan keuangannya. Nah, seperti sini. Penjualan, harga pokok penjualan, dan total operasional. Kemudian kita inputkan penjualannya. Penjualannya ini termasuk pada peredaran usaha senilai 6.867.345 rupiah. Nah, kita lihat di sini harga pokoknya itu 4.999.810.257 rupiah. Kita masukkan. Nah, ini biaya usahanya ini ada biaya operasional dari biaya gaji, Prime, biaya listrik, telepon, perlengkapan, dan biaya lain-lainnya itu senilai
Totalnya itu 1.168.680.000. Di sini 1.168.680. Kita lihat di sini penghasilan netonya atau laba bersih usahanya itu senilai, kita lihat di aplikasi dan di perhitungan yang sudah kita buat, itu senilai 772.077.088 rupiah. Hasilnya itu sama, keduanya itu sudah sama, berarti sudah betul kita inputkan. Kita ke bagian C, nama pemberi kerja. Karena di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Kita klik bagian D. Nah, bagian D ini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu selain dengan si penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya usaha. Nah, di sini itu ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah, keuntungan dari penjualan, dan penghasilan lainnya. Kita lihat di sini, di data laporan keuangannya itu ada pendapatan dari luar usaha senilai 50 juta. Nah, si 50 juta ini kita masukkan pada kolom nomor 6, senilai, yaitu penghasilannya senilai 50 juta. Udah. Kemudian kita klik simpan. Oke. Setelah itu kita masuk ke induk. Sini itu sebelum kita masuk ke induk, nah di sini itu kita belum menginputkan PTKP-nya. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya itu saya itu K1. Berarti di sini selain 63 juta. Ini realisasi belum pajak dikurangi dengan ini. Dan kita back SPT, kita klik bagian A. Kita bisa lihat di sini itu yang penghasilan neto, jumlah penghasilan netonya. Berarti jumlah penghasilan dari SPT itu berarti pada perhitungannya di Excel itu yang laba bersih sebelum pajak senilai 772.077.088 rupiah. Hasilnya sama dengan yang ada di aplikasi. Kita klik bagian B. Nah, sini PTKP-nya itu K1. Jadi 63 juta. Nah, berarti ini PKP-nya itu, di sini PKP-nya itu sama dengan yang ada di perhitungan, yaitu senilai 709.077.088 rupiah. Hasilnya sama dengan di aplikasi. Kita ke bagian C. Nah, di bagian C ini, nah di perhitungan ini, kita belum mencari pajak penghasilannya. Kita cari dulu laba rugi sebelum pajaknya. Terus senilai yang tarif progresifnya sudah 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, di sini itu yang 5% itu 0 sampai penghasilannya itu PKP-nya itu 0 sampai 60%, 60 juta. Yang 15% itu 60 juta sampai dengan 250 juta. Kemudian yang 25% itu dari 250 juta sampai dengan 500
juta, 30% 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan yang 35% ini di atas 5 miliar. Nah, saya lihat di sini biasanya PKP. PKP-nya itu 709.077.088 rupiah. Berarti ini dikenakan tarifnya itu sebesar sampai dengan 30%. Kita cari dulu. Dia 15% dikali 250 juta dikurangi 60 juta. Dan 25% di 500 juta dikurangi 250 juta. Untuk 30%, 30% dikali ini si 709 juta dikurangi 500 juta. Bentar. Pasang di sini. Nah, bisa kita dapatkan berarti pajak penghasilannya itu senilai 156.723.126 rupiah. Nah, pajak penghasilan ini tuh harus sama dengan yang ada di aplikasi. Kita cari dulu. Kita lihat pajak penghasilannya yang ada di aplikasi. Hmm. 156.723.100. Mungkin yang 100 ini berbeda karena si pembulatannya. Tapi hasilnya sama nih. Nah, berarti wajib pajak itu harus membayar pajak penghasilannya itu sebesar nih. Data utangnya itu sebesar 156.723.100 rupiah. Kita sama, kita klik simpan. Klik OK. Nah, berarti bisa kita lihat label lista pajaknya itu senilai 615.753.961 rupiah. Setelah kita melihat pajak penghasilannya itu sama dengan yang ada di aplikasi, berarti perhitungan yang kita buat di sini itu sudah betul, dan inputan yang kita masukkan di aplikasi SPT ini juga sudah tepat. Kemudian kita bisa klik simpan. Oke, kita close. Kemudian kita untuk lihat laporannya itu, kita bisa lihat di menu cetakan, cetak. Di sini kita bisa melihat rinciannya, itu siapa NPWP-nya, identitas wajib pajaknya itu mulai dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usahanya, nomor telepon atau faksimilenya. Nah, di sini juga ada penghasilan netonya itu, berapa penghasilan netonya, itu kita lihat di sini. Kemudian ada penghasilan PKP-nya juga bisa kita lihat di ini, PPh terutang bagian C, dan PPh yang harus dibayar itu pengutnya. Mungkin sekian dari saya.
Selebihnya, jika ada kekurangan, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.